is your wake up call. Kembali lagi di acara Wake Up Call edisi temen ngobrol, dan kita hari ini sudah masuk ke episode ke-29 dengan judul Jatuh Cintalah. Ini judul yang menarik sekali ya. Dan hari ini juga punya temen ngobrol yang menurut saya anak muda yang luar biasa ya, seorang mahasiswa. Dan kita akan banyak ngobrol terkait dengan bagaimana dia mampu jatuh cinta dan bagaimana jatuh cinta ini menjadi inspirasi bagi dia untuk menulis. Ya, dan kita akan banyak belajar dari anak muda ini. Ya. Oke. Dan hai Bu Ani, thank you sudah join in. Hai Bu Gyotni, thank you juga sudah join in. Thank you ya teman-teman yang sudah join in, sudah mendukung acara ini. Halo, dan seperti biasa atau enggak ya. Jadi artinya hari ini kita akan banyak membahas dengan Adi, ya panggilnya Adi. Kita akan bahas terkait dengan kalau saya perhatikan Adi ini dia sudah menulis buku. Dia sudah menulis, ada masuk ke buku keempat ya, dan itu semua tentang apa ya? Bagaimana dia jatuh cinta, tentang ya anak muda gitu. Dan menurut saya sangat produktif sekali. Dan untuk itu saya sangat tertarik untuk mencari tahu terkait dengan Adi ini, apa sih yang membuat dia begitu produktif, apa yang membuat dia mampu bermain dengan kata-kata gitu. Nah ini nanti saya akan banyak berkomunikasi dengan dia untuk mencari tahu lebih detail apa strateginya dia, dan itulah asiknya gitu. Kalau punya teman ngobrol, kita akan punya banyak pengetahuan, selalu ada hal-hal baru yang dapat kita pelajari, yang dapat membuat kita improve. Ya, dan saya sangat senang sekali kita sudah dapat berjalan sampai episode ke-29. Semoga terus berlanjut. Ya, thank you teman-teman. Oh, hai Jo. Wah, gimana kabarnya Jo? Thank you sudah join in. Ada Pak John Rion juga, thank you. Halo. Oke. Oh, kayaknya bakal rame nih hari ini. Ya. Sambil tunggu, kita akan menunggu juga sambil nunggu Adinya. Kita tunggu dia join in. Dan buat teman-teman nanti kalau misalnya ada mau pertanyaan, silakan aja langsung ditanyakan ya. Halo Stefani, wah nama nggak bersuah. Gimana kabarnya? Pak Joni ini nanti suatu hari ya saya todong ya Pak Joni ya. Oke. Nah sambil kita tunggu juga Adinya. Buat teman-teman yang misalnya nanti menonton terkait dengan wake up call ini, kita buat ini udah ya dengan sebuah tujuan ya. Bagi saya pertama tujuan utamanya bagi saya untuk punya kesempatan belajar gitu. Jadi belajar dari narasumber, dari teman-teman ngobrol saya ini, karena saya selalu percaya bahwa setiap orang pasti punya ilmunya, dan ilmunya ini akan menambahkan hal-hal yang baik buat diri kita gitu. Ya. Nah, untuk itulah membuat saya terus mencari tahu, oke, saya mau belajar apa dan siapa narasumbernya, dan itu akan membuat saya menjadi lebih pintar dari waktu ke waktu. Oke, hai Jesslyn. Oke, akhirnya bintang tamu kita sudah hadir. Langsung kita ajak aja ya. Oops. Halo, halo Adi, Halo, apa kabar? alhamdulillah baik Pak. Wah, Bapak gimana kabarnya Pak? Sehat? baik, sehat. Lagi di mana nih? Lagi di kosan teman Pak. Tadi Hah? habis ada acara, belum sempat pulang, jadi ngasonya atau berhentinya di kosan teman. Oke, habis ada acara apa? Masih sibuk banget ya? Organisasi Pak biasa, organisasi pergerakan Organ. mahasiswa. Ah, oke. Sebelumnya thank you ya Adi udah luangkan waktu untuk jadi teman ngobrol saya di sore hari ini. Hmm. Ya, dan banyak hal nih yang mau dipelajari dari Adi ini gitu ya. Jadi supaya kita dapat ilmunya Adi gitu. Bagaimana Aduh, Adi jatuh cinta gitu ya.
Ini kita malah jatuh cinta lagi. Sebenarnya awalnya saya nggak tahu sih kenapa saya tulis judulnya waktu mikir ya, ini mau kasih judul apa gitu. Terus dia munculnya jatuh cinta gitu. Nggak tahu, itu mungkin ada dalam benak gua gitu terkait dengan Adi. Kayaknya kalau ingat Adi itu kayaknya dia gampang jatuh cinta kali atau gimana gitu. Ya, paling nanti bukan berbagi ilmu kali Pak ya, tapi berbagi cerita aja. Ya, Cerita berbagi dari cerita benar. Mm-mm. Kayaknya kalau pengalaman Benar-benar. soal cinta, Bapak lebih pengalaman dari saya. Wah, belum tentu, belum tentu. Umur sih boleh lebih tua, tapi pengalaman belum tentu. Oh iya. Saat ini ke Adi udah Hmm. kuliah semester berapa ya? Kuliah semester 7 Pak, alhamdulillah. 2 semester Wow, udah lagi semester selesai. 7. Hmm. Wah, Kemarin masih terakhir jadi waktu kita ketemu, berarti kita staff ketemu Bapak. udah berapa tahun juga ya? Waktu saya ketemu Bapak itu di semester 1, waktu buku saya pertama kali terbit itu Pak. Udah lumayan Oh, lama. Ya. baru semester 1 ya? Wow, udah Iya. lama juga ya, nggak sengaja udah semester 7 aja gitu, udah mau Hmm. selesai ya kuliahnya. Oke, Insya Allah nggak susah Pak. ya, 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 ya. Paling tinggal Nah ini aja sekarang, nih, penyusun lagi apa, pengajuan proposal skripsi gitu kan. Ini udah mulai memasuki hmm, semester tua gitu. Udah diminta hmm, dituntut ke arah sana, tapi saya pribadi masih pengen nyelesain buku saya dulu baru skripsi saya. buku keberapa? Keempat Pak, insya Allah. Keempat ya, wow luar Mm-mm. biasa sekali, udah buku keempat aja. Nah boleh ceritain dikit nggak buku keempat ini tentang apa? Dik? Oke. Buku keempat ini sebetulnya buku pertama yang belum terbit-terbit Pak. Karena banyak Wah, banget apa, perubahan lah gitu. Saya menyadari, oh ternyata gaya penulisan saya semakin waktu, apa namanya, yang lalu-lalu itu perlu diperbaiki. Dan akhirnya ya saya perlu perbaikinya di masa-masa sekarang. Jadi baru bisa diterbitkan sekarang. Karena beda nih Pak, buku keempat ini nggak sama seperti buku ke-1, kedua, dan ketiga. Buku keempat bukan buku mhm. puisi, tapi lebih kepada novel. Karena kan penulisannya agak beda kalau puisi sama novel ya Pak. Gitu. Oke, oke. Nah, novelnya tentang apa? Novel yang pernah saya ceritain ke Bapak. Soal kebetulan-kebetulan yang pada saat itu Bapak bilang, loh di itu kan hanya sekedar kebetulan. Kamu kenapa bisa begitu yakin kalau itu cinta sejati kamu? Asik. Iya. Oke, lu refresh gua dikit dong. Gua terus terang udah pakai gua dulu aja Oh nggak iya apa Pak. ya. Iya Pak. Adi, refresh dikit. Waktu itu gimana gitu? Kebetulan seperti apa? Ya, saya ingat Ya. sekali waktu itu sempat kita bicara Ah, tentang kebetulan, tapi hanya terbersit sekilas saja gitu. iya. Waktu itu kita habis ada kegiatan apa namanya, mentoring gitu dari Bapak ke staf-staf calon pegawai Hmm, baru tentang grow mindset hmm, dan apa satu lagi itu saya lupa Pak. Nah, di situ Bapak bilang ya. bahwasanya jangan apa namanya terbatas gitu ya, atau jangan terus stuck pada satu tempat. Melainkan kamu harus Hmm, belajar supaya menumbuhkan mindset kamu. Kalau kamu terus di situ aja, kamu nggak akan nemuin hal-hal baru. Nah, maka hmm, pada saat itu saya cerita ke Bapak, Pak saya waktu itu saya pengen pamitan, udah selesai masa magang saya hmm, di tempat Bapak. Saya pengen pamitan, hmm, Pak, saya mau doanya, saya lagi nulis buku. Buku tentang apa di? Buku tentang cinta ini segala macam. Oh, bisa kamu ceritain sedikit ke saya ceritain tentang kisah gimana saya nunggu seorang perempuan waktu saya di sekolah gitu oh ya. iya, Kayak iya, 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 iya. ya Oke, 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 oke. Ya, 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 sampai ya. akhirnya saya menyatakan perasaan hampir lebih dari 11 kali, tapi belum ada jawaban gitu. Itu pantesan gua tulis jatuh cinta, bener lah. Oke. Ya, 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 oke. Oke, dan oke, jadi buku ini tentang tentang pengalaman itu ya, tentang hmm, pengalaman ya, Adi waktu itu gitu, pribadi, ya 11 tapi kali difiksikan, terus ya, tapi difiksikan. difiksikan. Happy ending nggak? Enggak, ngegantung Mbak, biar nanti ada buku kedua dan ketiga. Saya udah siapin konsep atau outline untuk kedua dan ketiganya, karena ini menyambung dan saya pengennya terus gitu. Jadi orang Wow. nggak cuma baca di buku pertama, nanti di buku kedua ada lagi nih gitu. Tapi masih dalam satu alur apa namanya, konteks atau konsep yang sama. Hmm. Udah ada judulnya? Udah boleh bocorin atau masih belum boleh dibocorin? Judulnya, judulnya sebetulnya eh, apa namanya, udah pernah saya bocorin di Instagram sih, tapi udah pernah saya hapus gitu gara-gara waktu itu saya batal Hmm. taruh di meja redaksi karena saya sadar masih banyak banget kekurangan. Hmm. Judulnya mungkin belum bisa saya bocorin Pak, nanti saya kan lagi kejar Oke. waktu nih 1 minggu ini, mudah-mudahan rapi. Sekarang baru sampai bab 10, target saya sampai bab 22 gitu. 20 bab, Hmm. satu prolog, satu epilog, 22 lah, 22 bab, baru nanti bisa saya publikasiin. Kira-kira apa? Terus untuk penerbitannya Oh. nanti saya belum tahu nih. Saya mau coba beraniin ke mayor gitu, penerbit mayor,
tapi dengan konsekuensi saya harus nunggu gitu beberapa bulan, bahkan paling lama bisa setengah tahun gitu nunggu kabar apakah buku saya ini bisa layak terbit di mayor atau tidak, atau saya beranikan diri untuk nerbitin di indie. Cuman konsekuensinya buku saya tidak terlalu luas jangkauannya, hanya kawan-kawan terdekat atau orang-orang yang memang mengakses atau temenan sama saya. Coba. Keren. Dan ini ada pertanyaan dari Bu Gioni ya. Kebetulan Bu Ya. Gioni adalah teman di komunitas saya juga. Dia tanya, Adi nulis otodidak atau ada berguru nih? Oke, kebetulan waktu SMK gitu, baru-baru masuk sekolah gitu kan, ya ketemu sama orang yang kita kagumi pertama kali gitu kan. Masa saya pengen buktiin, waktu itu ayah saya pernah bilang, katanya masa putih abu-abu itu masa yang paling indah lah gitu. Kamu bisa nemuin banyak sekali keindahan di sana. Saya buktiin dan betul gitu kan. Saya ketemu sama perempuan. Cuma saya sadar gitu. Apa namanya cara saya mendekati seorang perempuan masih terbilang kaku lah bahasanya. Saya masih jadi orang yang ragu dan sebagainya. Akhirnya ketika ada seseorang yang betul-betul suka sama saya, waktu itu saya kaget Pak. Lagi 17 Agustus gitu ya, upacara 17 Agustus, ada perempuan datang ke saya, dia nanya, "Di, kapan kamu mau nembak saya?" Saya ditanya kayak gitu, ya Asik. udah. Oke. Nanti ini termasuk nanti saya kisahkan gitu ya di novel saya gitu. Dia nanya seperti itu gitu. Dia nanya status kedekatan saya sama dia apa gitu. Karena saya jujur aja saya dekat sama orang, saya bingung. Ini mau diapain ya? Kalau udah deket sama orang, udah deket dan nyaman ini harus abis ini mau diapain gitu. Itu yang akhirnya bikin hubungan saya sama yang pernah saya bangun gagal gitu. Dalam arti, oh dia ngerasa saya gantungin, nggak saya kasih kepastian atau segala macam. Tapi di satu sisi gitu ya, saya lebih nyaman deket gitu, deket aja. Tapi setelah udah deket segala macam, justru saya bingung. Ini harus saya apain hubungan ini gitu. Nah itu. Dikantongin lah. Iya. Nah buat menulisnya sendiri, saya waktu itu nggak sengaja buka lemari buku bapak saya, ayah saya. Saya baca puisi-puisi beliau kan. Oh ternyata ayah saya pintar nulis puisi juga. Dan memang puisi-puisinya bahasanya agak susah dipahami pada saat saya umur masih masih SMK gitu ya. Saya baca-baca segala macam, memang ada bahasa-bahasa yang vulgar dan segala macam. Di situ saya nemuin bahwasanya nulis puisi itu nggak ada persyaratan apa ya. Nulis puisi itu bebas, kamu mau ekspresin apapun gitu ya. Selama itu untuk diri kamu sendiri gitu. Ya ya udah bebas. Kecuali puisi pengen diterbitkan ke penerbit kan penerbit punya standar khusus. Tidak boleh ada unsur Ya. pornografi, unsur sara dan sebagainya. Itu aturan penerbit aja. Tapi untuk karya kita bebas mengekspresikan seperti apapun. Salah satunya ada apa namanya tokoh idola saya Joko Pinurbo gitu ya, Jokpin, kita kenal dengan Jokpin. Beliau nulis kata-kata, mohon maaf gitu ya Pak, ini agak sedikit vulgar. Misal kata jembut dalam puisinya dia gitu. Oh, ternyata boleh loh gitu. Atau kata-kata yang lain gitu. Banyak bahkan penyair-penyair yang lain lebih frontal lagi dalam mengeluarkan kata-kata gitu. Nah, itu ternyata ini yang bikin orang lebih mudah nulis puisi gitu, lebih senang nulis puisi daripada nulis yang lain karena nggak ada keterikatan aturan dan sebagainya, sesuai dengan ekspresi hati aja. Itu aja Pak. Oke. Artinya jadi dimulai dari waktu itu kamu, artinya waktu kamu bilang kamu ada kedekatan, terus kemudian kamu menemukan buku puisi yang dituliskan oleh ayah kamu. Lalu kemudian apa yang membuat kamu jadi berani untuk menuliskan puisi itu gitu? Ya, walaupun kamu ternyata setelah itu kamu cari tahu nih ternyata oh ya tulis puisi itu nggak ada bakunya, nggak ada aturan standarnya gitu. Yang penting menuangkan apa isi hati gitu. Bahkan kata-kata mau vulgar seperti tadi jembut atau apa gitu ya itu is okay untuk kamu lakukan gitu. Tapi apa yang membuat kamu terpikir tadi untuk menuliskannya gitu? Dan kalau misalnya tadi menjawab pertanyaan Bu Gioni berarti sebenarnya kamu menulis secara otodidak. Iya. Nggak ada istilahnya bisa ikut kursus menulis puisi gitu. Nggak ada Pak. Nggak. Kaitannya sama cerita yang tadi, sebetulnya saya ngerasa apa ya, pada saat itu karena saya bingung mau jawab apa ketika dia tanya seperti itu, justru saya merasa kok ada ya perempuan sebegitu berani sama saya nanya kayak gini. Ya udah, saya coba menjauh lah bahasanya. Dari situ saya udah berusaha untuk menghindar dan sebagainya, karena saya jujur aja saya kaget gitu. Kaget pengalaman pertama digepin dalam arti ditembak langsung bahasanya gitu ya, difrontalin sama perempuan. Saya bingung harus bagaimana. Nah, beberapa hari setelah itu Pak, cewek ini apa namanya menunjukkan bahasanya balas dendam lah. Nggak lama saya lihat dia dekat lagi sama orang. Entah maksudnya untuk bikin saya cemburu atau bagaimana. Itu pacarnya itu waktu itu alumni udah baru lulus 1 tahun dari sekolah. Sering banget datang ke kelas, bawain hadiah. Dia sekelas sama saya nih perempuan nih, bawain hadiah, disuapin makan dan sebagainya gitu. Saya melihat mungkin maksudnya adalah untuk bikin saya risih dan sebagainya. Tapi jujur memang agak sedikit sakit gitu ya. Nah dari kesakitan itu
patah hati yang pertama lah bahasanya, ketika saya bingung harus ngapain dan ketika saya sudah menemukan oh ya saya harus kayak gini, tapi itu udah nggak berlaku buat saya, maka saya bingung dan jadi patah hati pertama saya. Nah, patah hati pertama saya itulah saya coba tuangkan puisi gitu ya. Waktu itu bahasanya masih jelek banget. Saya juga lupa saya taruh di file yang mana gitu puisi pertama saya itu gitu. Karena bahasanya ya udah bahasa seadanya aja, pada situ belum, rimanya masih berantakan, apa namanya, kata-katanya belum baku banget gitu. Jadi masih berantakan deh gitu. Oke. Jadi itu menjadi puisi pertama kamu juga. Itu Jadi jadi ya, puisi pertama. menjadi puisi Enggak. pertama kamu. Kalau puisi Oh, pertama sih oke. enggak. Puisi-puisi pertama pernah gitu nulis di tugas-tugas sekolah paling ya Pak ya. Ya tapi bagi saya puisi tentang cinta yang pertama kali saya tulis gitu ya. Khususnya soal asmara itu yang pertama kali gitu. Oke. Jadi, nah dari situ apa yang membuat kamu terus berkembang gitu? Maksudnya konsisten untuk tetap memilih untuk menjadi seorang penulis puisi gitu ya? Kan di sini Oke. lebih kamu nulis puisi dulu kan ya? Ya kamu kemarin waktu itu kamu juga ada kasih saya 2 buku yang itu isinya tentang puisi kamu. Itu kan lebih ke puisi ya, belum novel itu baru nanti buku keempat ini ya, yang lebih ke Iya novel Pak. ya. Oke. Nah, apa yang membuat kamu begitu memilih untuk terus konsisten menulis puisi gitu? Oke. Pertama, sebetulnya bukan cuma saya yang berpuisi. Yang berpuisi itu semua manusia itu berpuisi. Puisi itu apa sih? Saya pernah datang gitu ya di satu forum bedah buku gitu ya. Salah satu penyair atau senimannya bilang, sebetulnya setiap hari orang itu berpuisi. Aduh, aku sedih banget hari ini. Saya lapar banget hari ini. Pokoknya segala bentuk ekspresi itu sebetulnya puisi. Jadi nggak ada alasan orang nggak bisa berpuisi. Sebetulnya Pak ya, itu kata seorang seniman. Entah dengan interpretasi dia bisa mengatakan seperti itu bagaimana gitu. Tapi kami mengaminkan, oh iya benar juga ya. Ternyata setiap ekspresi bisa diartikan sebagai sebuah puisi, diartikan sebagai puisi. Nah kemudian kenapa akhirnya saya milih puisi jadi salah satu hobi saya gitu buat nulis. Makin lama saya nulis kok kayaknya enak gitu. Memang dulu bahasanya masih nggak enak gitu lah. Lama-lama saya ngerasa puas gitu, nemuin kepuasan tersendiri dari puisi-puisi saya pun saya juga coba baca lah gitu. Wah kayaknya ada buku puisi ini menarik untuk saya baca, saya baca. Loh kok puisi ini mewakili perasaan saya banget gitu, puisi orang mewakili perasaan saya banget. Saya semakin tertarik sama puisi-puisi. Kenapa ya saya nggak bikin puisi, kenapa ya saya nggak coba buat bikin puisi sendiri aja yang betul-betul apa nggak cuma mewakilkan perasaan saya, tapi betul-betul itu adalah perasaan saya. Kan biasanya kan kalau kita baca puisi orang, dia sekedar mewakili perasaan kita. Tapi kalau kita menciptakan puisi sendiri, nggak cuma sekedar mewakili perasaan kita, tapi itu betul-betul adalah perasaan kita. Itu yang akhirnya bikin saya betah dan terus menulis puisi. Wow. Oke, which is a good word. Kata-kata yang bagus sekali bahwa pasar kita, kenapa kita nggak hanya membaca yang mewakili perasaan, tapi benar-benar sesuatu yang memang mengekspresikan perasaan kita gitu ya. Gitu. Iya. Nah, di sini ada komentar menurut saya benar, sehingga saya jadi muncul pertanyaan adalah, oke, apa peran ayahnya Adi terhadap penulisan puisi ini gitu? Kuat nggak sih peran ayah terhadap membuat Adi kemudian makin mencintai puisi gitu? Oke. Peran ayah saya sebenarnya perannya bukan kepada puisinya gitu ya Pak, tapi saya menurunkan bakat-bakat apa ya, bukan bakat-bakat bahasa. Ayah saya itu orangnya genit banget sama perempuan, gampang banget deket sama perempuan, tapi setia gitu. Nah, mungkin sekalian saya bocorin aja gitu, kisi-kisi lah novel saya gitu. Jadi ini menceritakan tentang seorang yang apa namanya patah hati gitu ya, akhirnya menjadi orang, dia menyimpan dendam, tapi dendamnya itu diluapkan dalam hal yang positif. Tapi dia dendamnya itu apa namanya, sebelum ke arah positif tetap ada negatifnya. Dia menjadi seorang playboy gitu. Gara-gara nggak dapet satu perempuan gitu ya, gara-gara nggak dapet satu perempuan, dia melampiaskan kecintaannya dia untuk mengagumi atau mencintai wanita-wanita yang lain. Tapi kecintaan dia kepada perempuan yang pertama tidak dihilangkan. Dia playboy juga, tapi dia setia juga gitu. Nah ini kan kontradiksi antara apa namanya playboy dengan setia. Nah itu kisi-kisi novel saya lah gitu. Nah peran ayah saya sendiri, saya ngelihat tuh perilaku ayah saya gitu. Terus mungkin ayah saya tuh sering kalau lagi apa namanya mau makan apa segala macam suka ngeluarin kata-kata yang ya dilebay-lebaykan gitu, dipuisi-puisikan gitu bahasanya. Kayak misalnya mau makan, rasanya saya lapar sekali hari ini. Jadi kayak dipuisi-puisikan gitu Pak. Oh, ayah apaan sih? Alay banget saya bilang gitu kan. Nah, saya baru tertarik sama tulisan ayah saya, sama apa namanya baru merasakan peran ayah saya ketika memang
saya nemuin buku puisinya dia. Cukup banyak Pak puisi-puisi yang dia tulis gitu ya. Ada puisi yang betul-betul menyentuh hati saya, di mana dia menuliskan kecintaan dia terhadap saya sebagai anak pertamanya. Ketika saya dilahirkan, terus kemudian ada puisi yang ketika ulang tahun saya yang kesekian, ayah saya nggak bisa ngerayain, tapi nggak ngurangin sedikit pun kecintaan dia terhadap saya sebagai anaknya. Dari situ saya ngeliat, oh, saya baru baca beberapa tahun silam setelah saya sudah besar. Ayah saya menulis sebegitu sudah begitu lama. Artinya puisi ini bisa jadi satu hal yang berharga, mungkin nggak sekarang, tapi nanti di masa yang akan datang. Dan saya baru merasakan peran ayah saya di saat-saat seperti itu. Wah, ternyata ayah saya cinta banget sama saya. Wah, ternyata ayah saya sayang banget sama saya. Kenapa akhirnya saya nggak meniru hal-hal yang ayah saya lakukan? Ayah saya nggak cuma cinta sama anaknya gitu, dalam arti puisi-puisinya itu nggak cuma tentang anaknya. Ayah saya pernah nulis puisi tentang istrinya, tentang keluarganya gitu, tentang kerjaannya, juga pernah tentang, mohon maaf Pak, ini agak sedikit apa ya, jujur bukan untuk menjelekkan ayah saya pribadi, tapi ini untuk pelajaran aja. Ayah saya ini pernah diceritain juga sama mama saya ketika hamil saya beberapa bulan. Waktu itu ulang tahun kantor, bosnya ini ngajak ke salah satu klub, ke daerah, ke bar gitulah ya kan. Itu mama saya lagi hamil saya gitu, lagi hamil saya. Nah, ada puisi yang ayah saya tuliskan untuk mengagumi seorang perempuan, pelayan lah gitu ya, yang nganterin minuman. Nah, di puisi itu juga diceritakan bagaimana kecemburuan ibu saya sekarang, bunda saya sekarang itu kepada ayah saya. Wah, saya tertarik. Kok ayah saya bisa ya berani ya nulis sejujur ini gitu. Padahal ayah saya menuangkan kekagumannya pada perempuan, sekaligus menuangkan kecemburuan istrinya kepada dirinya gitu. Kok bisa seberani ini gitu. Dan akhirnya saya ngambil pelajaran dari sana gitu. Gitu, Pak. Dan satu saat terkait dengan ayah, sebelum saya membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, ini seberapa besar peran, artinya gini, tadi Adi memang sempat mengatakan bahwa tapi saya penasaran, apakah cara nulis ayah dalam berpuisi mempengaruhi cara nulis Adi terkait puisi juga nggak? Pengen tahu aja gitu. Apakah menurut Adi ada pengaruhnya nggak? Kalau soal gaya, kalau romantisme, kalau romantikanya gitu, kita mungkin serupa. Ayah saya itu orang yang romantis sekali sama apapun. Mungkin itu berpengaruh pada saya. Tapi untuk gaya penulisan, jujur berbeda. Kenapa berbeda? Jujurnya kalau saya baca puisi ayah saya itu bahasanya masih bahasa tahun 80 tahun 90-an. Jadi masih bahasa-bahasa yang lama lah gitu. Jadi gayanya agak sedikit berbeda. Gitu, Pak. Itu mungkin terus kalau seberapa besarnya ya itu tadi gitu. Pengaruhnya lebih ke value-nya sih, Pak. Lebih ke nilai yang ayah saya ajarkan dari puisi-puisinya. Oke, good, thank you. Nah, ada pertanyaan juga kembali lagi dari Bu Gioni. Apakah Adi berpikir bahwa menulis adalah sumber nafkah? Oke. Pernah gitu Pak, pernah ada orang di dalam satu forum bedah buku gitu ya. Banyak ini memang jadi konflik sosial juga gitu ya, di kalangan penulis atau kalangan penyair-penyair awal atau gimana gitu. Ada orang yang memang menerbitkan buku gitu ya, menulis suatu karya untuk akhirnya mencari kepuasan pribadi gitu. Karena kan ini termasuk dalam taksonomi Bloom kalau nggak salah. Kepuasan manusia itu sebetulnya sedang mencari eksistensi dirinya. Tanpa eksistensi dia belum merasa sebagai manusia. Ada orang yang menerbitkan buku atau menerbitkan karya hanya untuk mencari eksistensi dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang nggak cuma mencari eksistensi, tapi juga mencari sekaligus penghidupan di sana. Tadi mencari nafkah. Ada juga yang tadi bentuk eksistensi, ada yang perlu dipuji dulu, baru dia merasa puas. Ada yang ngeluarin karyanya aja, nggak usah dipuji, tapi dia udah puas gitu. Ada yang kudu dipuji dulu, harus dapat duit dulu, harus dapat pokoknya income lah gitu, baru dia merasa puas. Nah ini macam-macam. Tapi yang kalau saya pribadi adalah jujur tujuan saya menulis adalah gimana caranya karya saya ini bisa dibaca nanti gitu oleh anak cucu saya dan sebagainya, oleh banyak orang lah gitu. Bisa betul saya mempengaruhi perasaan orang lain, bukan pikiran yang mempengaruhi tapi perasaan orang lain. Terus kedua, untuk soal uang gitu, apakah saya mencari uang dari penerbitan buku? Pada satu kondisi saya membutuhkan uang dari penjualan buku saya, tapi pada kondisi yang lain saya tidak memaksakan. Pada akhirnya buku saya harus terjual dan saya harus maksa orang, beli buku gue dong, gue butuh gini-gini segala macam. Tapi pada satu kondisi saya nggak punya duit, saya punya stok buku saya, mau nggak mau saya lakukan pemasaran. Jujur ya, cara pemasaran saya masih belum bagus-bagus banget gitu Pak. Oke. Jadi artinya
baru akan jadi sumber nafkah bila memang kantong lagi habis gitu ya, baru itu akan jadi sumber nafkahnya Adi gitu. Iya, kalau masa Kalau sekarang. lagi, Tapi sekarang saya udah mikirin, Pak. Kalau buku hmm, saya terbit di mayor gitu ya, terbit di mayor artinya kan ada nanti uang yang bisa saya tabung. Tapi balik lagi itu cuma hmm, bonus. Terbit di mayor aja hmm, udah syukur gitu. Bisa terbit di mayor udah syukur gitu. Terus apa hmm. namanya, penjualan di mayor nanti laku, wah itu bonusnya dan sebagainya. Jadi kayak gitu aja sih. Sekarang gimana caranya, Tapi fokus aja di karyanya dulu. kalau ditanya dibikin ya dan tidak, kalau kita bikin jadi hitam putih ya. Jadi kalau Hmm. pertanyaan apakah menulis menjadi sumber nafkah Adi? Adi akan jawab iya atau tidak. Apakah menulis dijadikan sumber nafkah Ya, saya? ya. Hanya Oke, iya dan tidak. Jadi seandainya kita bikin jadi hitam putih. oke. Seandainya kita bikin hitam, kamu akan jawab iya atau tidak. Saya akan menjawab tidak, Pak. Kenapa Oke. tidak? Takutnya apa yang saya tulis nanti bukan sesuai dengan apa yang betul-betul pengen saya ekspresikan atau sesuai dengan kebutuhan lah bahasanya ya. Maksudnya kebutuhan di sini ada satu masa di mana seseorang harus menulis sebagai bentuk Hmm, kritik, sebagai bentuk apa namanya penggambaran atau dalam bentuk analogi dan sebagainya gitu kan. Itu kan sebagai kebutuhan. hmm, Nah, kalau hmm, misalnya orientasi dalam menulis sudah ke arah sana gitu, udah ke arah mikirin uang segala macam nanti yang ada atau dikhawatirkan mengurangi kualitas daripada tulisan itu sendiri. Karena tulisan yang baik hmm, biasanya dimunculkan gitu ya dari betul-betul apa namanya penghayatan gitu ketika dia menulis dan sebagainya. Lain hal ketika kalau apa namanya untuk penghayatan atau untuk ketulusan itu nggak bisa dirubah sama sekali. Itu tergantung gimana caranya sang penulis itu mau menulis ketulusan itu. Sekalipun itu fiksi ya, Pak. Fiksi itu bisa bisa hmm, ditulis dengan tulus. Tapi kalau gaya bahasa gitu ya, gaya bahasa ini bisa berkembang dengan sendirinya. Misalnya gimana? Ada orang yang memang dari segi konsep udah bagus banget nih. Wah, cakep lah kalau bisa dikatakan andai kata konsepnya ini dituliskan jadi novel, novelnya bisa hmm, bestseller dan sebagainya. Tapi dia nggak bisa hmm, caranya nulis gitu, gaya gaya penulisan dia masih jelek. Ketika dia yang hmm, menuangkan, itu kan nanti nggak bisa tuh gitu. Tujuannya nggak tercapai gitu. Apalagi kalau tadi tujuannya adalah uang. Maka hmm. itu tadi kalau apa pembeda yang saya berikan adalah jangan sampai pada akhirnya kalau udah berorientasi pada hal lain selain ketulusan gitu ya, termasuk karya fiksi sekalipun, dikhawatirkan mengurangi kualitas tulisan tersebut gitu. Khususnya puisi. Kalau karya-karya yang lain ya sesuai kebutuhan, esai sesuai kebutuhan, artikel sesuai kebutuhan. Puisi pun Hmm. juga ada yang sesuai kebutuhan. Hmm. Artinya Adi saat ini lebih mengutamakan adalah kualitas tulisan itu sendiri. Artinya kalau Iya, misalnya ya kalau misalnya itu mendapatkan income ya itu adalah bonus, tapi jangan sampai kemudian karena soal pendapatan mengurangi kualitas tulisan itu gitu. Itu yang iya lebih betul Pak. diutamakan gitu. Hmm. Oke. Daripada nanti Ini banyak ada orang yang kecewa gitu ya Pak. Orang beli buku oke. kita kecewa tulisannya jelek, mereka udah bayar mahal-mahal, akhirnya mereka nanti ketika tulisan kita suatu waktu bagus, mereka nggak mau beli lagi buku kita karena nggak percaya dengan buku yang pertama. Itu kan yang dikhawatirkan. Lebih Hmm. baik mereka mau tergerak untuk membeli ketika memang mereka merasakan sendiri gitu ya. Apa yang mereka Hmm. rasakan dari bacaan-bacaan yang disajikan. Oke. Ini ada komen dari Bu Ani adalah dia mengatakan bahwa kenapa kalau diterbitkan secara indie, apakah Hmm. jangkauannya lebih kecil atau karena tidak mampu masuk Gramedia, tapi kan dapat dijual online. Maksudnya kenapa Oke. harus Mayer? Kenapa nggak Indie kan? Apakah soal apa gitu? Hmm. Oke. Kenapa pada akhirnya banyak orang memilih penerbitan indie? Pertama selain prosesnya yang gampang gitu ya Pak, yang ibarat kata dijanjikan lah agak sedikit lebih mudah. Buku kamu pasti terbit karena pengurusan ISBN itu nggak rumit-rumit banget selama buku kalian itu nggak mengandung unsur sara, pornografi dan sebagainya itu Hmm. bisa bisa diloloskan. Makanya banyak sekali sekarang penerbit-penerbit indie gitu yang saya rasa agak sedikit komersil. Misalnya ngadain kegiatan sayembara-sayembara puisi, tapi nggak diperhatikan Hmm. kualitas tulisannya. Ya akhirnya udah sekedar terbit Oke. aja gitu, sekedar terbit tapi nggak punya pengaruh apa-apa gitu. Nah, kenapa akhirnya banyak orang memilih indie? Tadi itu Pak, karena mudah, tapi juga banyak juga indie yang bagus gitu ya. Indie yang memang dia memperhatikan standar kualitas tulisannya. Yang kedua, Hmm. murah Pak gitu. Murah dan gak butuh Oke. waktu yang lama. Indie Hmm. biasanya paling paling sedikit ya, paling murah 250.000. Itu udah bisa terbit. Atau ada event-event gratis. Tapi biasanya permainan juga nih, Hmm. permainan penerbit. Ada salah satu penerbit, dia Ya. apa namanya? Kamu kalau menerbitin di penerbit saya itu gratis. Tapi pas kita lihat harga jual bukunya itu di luar logika, nggak logis sama sekali. 90.000 untuk buku setebal 100 halaman dan sebagainya. Itu permainan apa namanya penerbit lah gitu. Makanya saya kurang suka sama hal Hmm. kayak gitu. Nah, Hmm. terus kemudian kenapa orang nggak milih mayor gitu? Karena Hmm. mayor itu biasanya memperhatikan melihat lagi personal branding dari
penulisnya ini. Apakah penulis ini sudah bisa menjanjikan apa namanya? Karena kan yang dihidupi dari penerbit mayor nggak cuma penulisnya aja. Bisa nih naskahnya masuk ke penerbit itu. Yang dihidupkan nanti ada tim redaksinya, terus juga nanti ada tim toko bukunya dan sebagainya kan itu harus dihidupkan. Pun pertaruhan Hmm. buku ditaruh di Gramedia, itu kalau saya tidak salah gitu pernah dapat insight juga dari orang lain dan pernah baca juga artikel, itu pertaruhan buku ditaruh di Gramedia itu 3 bulan. Apabila dalam 3 bulan Hmm. tidak terjual beberapa piece gitu ya, beberapa eksemplar, maka buku itu akan dipindahkan ke rak yang tertutup lah bahasanya. Nanti misalnya tidak laku juga gitu, tidak laku juga maka harus bayar denda dan sebagainya. Jadi rugi gitu. Mana ada penerbit Hmm. mayor sekarang yang pengen rugi. Nah, makanya Ya. penerbit mayor nyarinya gitu, nyarinya orang-orang yang bisa menguntungkan mereka gitu. Memang agak sedikit komersil, tapi pasti ada penerbit mayor yang memang memikirkan apa namanya kriteria tersendiri dari mereka. Gitu. Hmm. Tapi kalau gitu Adi sendiri lebih mencarinya nanti memang pengen ke mayor atau ke indie gitu. Iya. Kalau saya Minat untuk utama kamu lebih puisi, ya. Oh ya, ada satu lagi Pak. Kenapa lebih milih indie? Karena naskah saya masih naskah puisi. Karena biasanya hmm. puisi itu jarang dilirik lah sama penerbit mayor kecuali apa namanya penyair-penyair yang memang sudah terkenal gitu ya. Bahasanya kalau misalnya Hmm. dia udah punya nama bahasanya, contohnya kayak kita Rintik Seduh. Rintik Seduh itu kan dia nulis awalnya nulis novel gitu, tapi kata-katanya juga ada kata-kata yang bagus. Waktu itu dia Hmm. kolaborasi sama almarhum Sapardi Djoko Darmono gitu ya, nulis puisi yang proses cuma sebentar tapi diterbitkan di mayor. Atau banyak juga orang-orang yang nulis kata-kata indah gitu ya, kata-kata sekedar kata-kata yang padahal dia apa namanya ya orang lain juga bisa nulis kayak gitu gitu. Ya baik Hmm. lagi dia punya nama gitu. Nah, Hmm. kalau saya mengincarnya memang mayor ketika memang tulisan saya bukan sekedar lagi puisi atau ketika saya memang sudah memiliki personal branding yang cukup gitu. Karena personal branding jadi modal lah gitu. Modal untuk memperkenalkan diri kita bahwa kita layak untuk diterbitkan di penerbit mayor gitu, Pak. Hmm. Adi sendiri pengennya ya branding personal kamu itu kamu akan lebih pengen dikenal sebagai seorang penulis puisi atau penulis novel gitu. Saya lebih Hmm. nyaman pakai nama itu sih Pak tadi penyair gagal gitu. Bersyair itu kan Penyair iya, gagal. bersyair itu kan Oke. gak harus dengan puisi, tapi bisa juga dengan cerita dan sebagainya gitu. Kayak tadi, setiap orang itu pasti berpuisi. Sama gitu. Hmm. Ketika kita menceritakan sesuatu, kan bisa novel juga ditulis dengan bahasa-bahasa syair atau bahasa-bahasa Hmm. yang memang memiliki nilai tersendiri lah bahasanya. Lebih nyaman Hmm. kayak Joko Pinurbo aja gitu. Joko Pinurbo baru menuliskan novelnya, novel pertamanya di tahun setelah dia menuliskan puluhan buku puisi gitu kan. Baru dia menuliskan novelnya. Nah, tapi orang lain Hmm. mengenal dia sebagai seorang yang ya udah seorang penulis aja dan seorang penyair aja. Yang Sapardi Djoko Hmm. Darmono, dia menuliskan novel juga, menuliskan buku puisi juga, tapi orang mengenal beliau gitu sebagai penyair gitu. Jadi untuk Oke. masalah dikenal nanti sebagai apa, ya itu belakangan aja, nanti ngalir sendiri. Tapi saya pribadi nyaman pakai nama penyair gagal. Oke. Artinya itu personal branding yang kamu mau bangun sebagai Penyair seorang gagal. penyair gagal. Mm. Oke. Kenapa pakai gagalnya? Apa yang membuat kamu menggunakan kata gagalnya gitu? Oke. Penyair gagal itu adalah sebutan yang saya terima dari orang lain kepada saya. Jadi, oh iya, Oh, oke. cakep juga nih kalau saya gunakan untuk apa namanya nama pena saya gitu. Nah, waktu itu saya nulis puisi. Ini perempuan yang lain ya, Pak ya? Perempuan yang lain Asik. Oke, yang oke. Udah ada berapa yang saya perempuan sih? di Oke. SMK itu saya pacaran cuma sama 2 orang, Pak. Tapi deketnya lumayan. Pacaran sama Oh, dua oke. orang, Yang official 2, yang nggak official iya, banyak gitu ya. iya. Tapi gagal semua gitu. Entah saya yang Jadi ditinggal atau saya yang bingung harus ngapain lagi gitu. Saya ngirimin puisi ke dia gitu ya setiap pokoknya di chat di line waktu itu kan belum zaman hmm. WA di BBM segala macem dia tuh sampai ngerasa mungkin risih gitu ya ngapain sih ngirimin puisi udah penyair gagal gitu gagal meluluhkan Hmm. saya kata dia gitu jadi gara-gara Oke. gagal meluluhkan ini oh ya udah bener Hmm. juga ya saya seorang penyair gagal yang puisi-puisi saya nggak berhasil meluluhkan dia tapi saya pakai ini untuk Hmm. personal branding saya sebagai seorang penyair gagal sekaligus bentuk ketawaduan kalau dalam Islam kan ada rendah hati lah gitu bahasa Arabnya tawadu Oke. biar nggak Tawaduannya melangit untuk ya, meningkatkan diri ya. Oke. ya merendahkan diri oh ya udah puisi kita nggak sebagus puisi-puisi orang lain ya udah kita merendah aja lah gitu bahasanya yang penting pesan kita tersampaikan. Hmm. Tapi ada ya tadi kembali. Jadi sebenarnya dengan kata penyiar gagal ini
selain untuk memang Adi, ada sebuah pesan yang mau disampaikan ke orang lain nggak? Ada nggak gitu? Maksudnya, ya, kenapa gue tulis penyair gagal? Maksudnya selain untuk diri sendiri pesan terbaik, tapi sebenarnya ada message yang mau di-send ke orang lain nggak? Ada, Dikirimkan Pak. ke orang lain. Pertama, Oke. kalau kita lihat penyair gagal yang saya pakai, penyair bukan spasi gagal ya. Jadi saya penyair gagal itu Hmm. disambung jadi satu frasa gitu. Kata sama kata Oke. saya gabungkan jadi satu frasa, penyair gagal bukan dipisah. Kenapa gitu? Karena saya Oh. pengen ini betul-betul menjadi sebuah nama. Nah, nama ini gitu sebetulnya mengandung pesan bahwasanya saya paham gitu. Ketika kita mencintai seseorang gitu ya, yang kita tujukan atau mungkin orang lain memaknai ini gitu, menginterpretasikan ini apa namanya? Cobalah jadi orang yang betul-betul siap untuk gagal. Eh, Mhm. Kalau kata siapa ya budaya budaya Canun kalau nggak salah Canun pernah bilang, MH Yunan Aji pernah bilang bersiaplah kalah untuk menang. Nah, penyair gagal di Hmm. sini adalah kesiapan saya itu. Apa namanya persiapan saya untuk persiapan kalahnya saya untuk menang. Jadi gitu, Pak. Selain Hmm. bentuk ketawaduan, ini adalah persiapan saya untuk kalah. Jadi sebelum akhirnya nanti saya mendengar kata-kata yang pahit, sudah lebih dulu dipahitin nih gitu. Sudah lebih dulu mendapat hal yang pahit dari saya sendiri gitu, penyair gagal ini gitu. Itu pesan Oke. yang pengen saya Oke. sampaikan. Jadi artinya untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan diri terhadap hal yang paling buruk tuh. Tapi bukan Iya, berarti, tapi apakah, nah dengan seperti itu, apakah kemudian jadi santai-santai aja, tidak ada persiapan, atau justru makin persiapan, tapi juga tetap akan siap dengan kemungkinan terburuk gitu? Gimana? oke. Pernah gitu Pak, ada orang muji puisi saya, kenapa sih namanya nggak diganti jadi penyair berhasil gitu? Padahal kamu Hmm. puisi-puisi kamu itu berhasil apa namanya meluluhkan hati Meluluhkan saya, hati. iya meluluhkan hati orang-orang lah gitu bahasanya. Orang-orang yang mau baca Hmm. puisi saya itu suka bertanya-tanya kenapa dinamain penyair gagal gitu. Ya Hmm. saya jelaskan kan alasannya gitu. Kata kata mereka, mereka bilang gini, benar-benar gitu puisi penyair gagal apa namanya betul-betul meninggal apa menyisakan rindu itu tertinggal. Jadi kayak dibikin-bikin hal-hal seperti itu sama mereka gitu. Tadi bagaimana Pak? Sorry Oke. saya lupa Pak, ke distract sedikit. Oke. Nah, jadi artinya kan mau menyimpulkan pesan bahwa kepada orang lain bahwa Hmm, kita penyiar gagal ini bahwa artinya Adi juga ada orang yang mau selain untuk rendah mengingatkan diri untuk rendah hati juga hmm. adalah mau mempersiapkan terhadap hal yang paling buruk gitu. Oh iya, Nah, kalau dari pengalaman saya kan ada orang yang seperti ini. Pas dia mau mempersiapkan hal yang buruk, akhirnya dia malah jadinya apa ya, santai-santai. ya santai-santai, nggak lakukan sesuatu gitu. Hmm, Karena ya udah nanti akan keburu terjadi ngapain gue repot-repot gitu misalnya kan. Nah, oke. kalau Adi lebih yang seperti apa gitu? Justru ketika kita ngerasa apa tadi ya, ketika kita memakai gitu nilai kerendah hatian gitu, maka kita akan merasa diri kita itu selalu kurang. Nah kalau kita ngerasa diri kita selalu kurang, maka kita akan ada upaya gitu, setiap upaya-upaya yang kita lakukan untuk akhirnya meningkatkan kualitas diri kita. Terus gitu, akhirnya kita Hmm. nggak pernah puas dengan kualitas diri kita. Barangkali gitu, kalau Hmm. misalnya kita nulis puisi satu puisi, kalau kita udah ngerasa puas pasti besok-besok kita bakal males asli gitu. Hmm. Mungkin teman-teman yang lain gitu yang menyaksikan pernah menulis puisi, ngerasa puisinya udah bagus dan cukup mewakilkan, akhirnya teman-teman jarang lagi untuk menulis atau nanti ya nulis puisinya kalau dapat inspirasi, nanti ya nulis puisinya kalau saya patah hati. Nulisnya Hmm. nunggu satu momen dulu, padahal nulis itu bisa di setiap momen gitu. Ketika kita nggak sedih pun kita sebetulnya bisa nulis hal yang lain gitu. Nulis itu nggak tentang sedih aja. Jadi nggak usah nunggu Hmm. sedih untuk nulis. Nulis itu nggak tentang cinta aja gitu. Nggak usah nunggu cinta untuk nulis. Nulis nggak Hmm. apa pas benci aja. Nggak usah nunggu benci pas nulis. Tapi nulis itu bisa di segala hal, di segala perasaan. Hmm. Nah itu tadi maksudnya bukan akhirnya untuk bikin kita jadi malas-malesan. Justru Oke. karena kerendah hatian ini kita ngerasa bahwasanya diri kita adalah diri yang kurang dan terus pengen Hmm. jadi orang yang meningkatkan kualitas diri maupun kualitas tulisan itu sih Pak. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Bu Gioni lagi. Apa cita-cita terbesar Adi dalam hal menulis? Cita-cita terbesar saya Hmm. dalam menulis Pak ya. Pertama gitu Ya. ya, mungkin memang saya belum bukan orang yang berfokus gitu ya, atau belum lah gitu, belum berfokus tulisan saya pada ranah pendidikan misalnya. Kan ada penulis-penulis yang memang pengen nyampein pesan-pesan kepeduliannya dia terhadap pendidikan Indonesia. Misalnya Andrea Hirata tuh sering Hmm. banget tulis novel-novel tentang pendidikan. Terus ada juga yang pengen Hmm. menyampaikan tentang bagaimana ketersinggungan lingkungan hidup gitu. Kayak Versa Besari sering Hmm. menyampaikan hal seperti itu. Kalau saya pribadi Hmm. memang orang mengenal puisi-puisi saya atau tulisan-tulisan saya itu tulisan-tulisan bucin gitu atau budak cinta. Tapi nggak apa-apa gitu. Saya Ya, ya. mengambil mengutip dari salah satu semangatnya dari Boy Chandra gitu. Boy Chandra kan kalau nulis kan tentang percintaan.
yang ingin Hmm. diciptakan orang gitu, penulis awal gitu, khususnya saya pribadi, gimana caranya biar orang mau baca dulu gitu. Dan target kita kan adalah yang target itu adalah milenial atau orang-orang yang sepantaran sama kita. Mereka mungkin Hmm. nggak peduli sama gimana nasib pendidikan di Indonesia. Nggak banyak orang yang peduli sama hal itu. Nggak banyak juga orang yang peduli sama hal-hal lingkungan hidup. Nggak banyak juga orang yang peduli sama hal lain. Hmm. Kebanyakan yang terdekat gitu dari kita, bahkan nggak cuma remaja aja gitu, bahkan orang-orang dewasa juga masih merasakan gitu. Ada hal cinta. Nah, saya ingin mengajak orang lain untuk masuk ke tahap ke pintu awal gitu untuk akhirnya mereka minat membaca. Cinta ini kan jadi satu hal yang general ya di mana setiap Hmm. orang gitu, setiap jenjang merasakan ataupun mengalami. Maka cobalah gitu saya mengangkat ini. Apakah betul gitu ketika orang membaca ini dia juga merasakan gitu, Pak. Hmm. Jadi artinya cita-cita kamu itu adalah mengajak orang jadi mau menyukai membaca. Iya, Dapat saya simpulkan mengajak orang seperti untuk itu. ya orang suka baca dulu gitu. Nanti seiring kan saya juga nggak tahu nih alur hidup saya seperti apa gitu ya. Barangkali saya lebih Hmm. dulu gitu atau barangkali saya lebih dulu dan puisi-puisi saya nanti ada yang menjadikannya lagu dan sebagainya gitu kan. Dan akhirnya jadi satu Hmm. kreativitas yang baru gitu atau mungkin umur saya dikasih sama Tuhan jauh lebih panjang dan akhirnya banyak lagi puisi yang mungkin lebih baik dari puisi yang saya ciptakan hari ini gitu. Kita nggak pernah tahu atau tulisan yang lebih baik daripada hari ini. Bisa jadi di 10 tahun datang atau 20 tahun datang saya minat di bidang pendidikan, saya minat di bidang ekonomi dan sebagainya. Yang akhirnya saya bisa menyentuh ke arah sana. Kita belum tahu. Makanya terus jadi manusia pembelajar biar kita bisa nembus lah dinding-dinding yang selama ini kita nggak ketahui. Gitu, Pak. Barangkali menurut saya. Dari mana sih muncul pemikiran-pemikiran seperti itu tadi? Kamu dapat dari inspirasi-inspirasi seperti pemikiran tadi itu dari mana? Kalau saya Apa yang kamu lakukan pribadi, setiap hari sehingga kamu punya referensi pemikiran seperti itu? Gitu. Menarik sekali. oke, ada dua tokoh gitu, Pak. Banyak sih, Pak. Empat tokoh lah gitu. Kalau saya bisa simpulkan, sebetulnya masih banyak lagi tokoh-tokoh yang lain yang sangat saya Hmm. kagumi betul dan selain dari sisi keagamaannya yang saya dapatkan, Ya. empat orang ini gitu, empat tokoh ini orang yang nggak pernah menyalahkan sesuatu gitu, maksudnya nggak pernah melihat sesuatu sebagai jalan buntu, yakni Hmm. MH Najib atau Cak Nun, terus Sujiwo Hmm. Tejo gitu ya, terus ada Gus Mus atau Kiai Haji Mustafa Bisri sama Gus Dur. Empat orang ini empat Oke. tokoh yang betul-betul saya idolakan. Gus Dur misalnya dari segi pemahaman agamanya, gimana cara kita beragama biar nggak sempit, biar nggak kaku, biar orang lain Hmm. yang nggak seiman dengan kita atau dia seiman tapi nggak amaliyahnya berbeda, tapi masih bisa tetap temenan sama kita tanpa akhirnya wah dia sholat subuhnya nggak kunut, saya nggak mau dekat sama dia, wah dia non muslim nanti saya takut ini ya gitu, saya takut terpengaruh dan sebagainya. Itu untuk pemikiran agama saya. Saya Hmm. coba belajar dari beliau-beliau. Untuk pemikiran kehidupan saya lebih banyak gitu ya, maksudnya lebih sering gitu terinspirasi dari MH Yunus Najib sama Sujiwo Tejo, gimana Hmm. mereka bisa menyederhanakan sesuatu hal yang sulit untuk kehidupan ini dan selalu ada jalan lah kayaknya, nggak pernah jalan buntu lah kayak gitu. Itu Pak yang saya kagumi dari beliau-beliau, alhamdulillah saya terinspirasi. Seberapa sering kamu membaca mereka punya karya-karya gitu? Maksudnya kamu dengan kamu terinspirasi, apa kemudian tindakan kamu adalah kamu banyak mengikuti tulisan mereka, membaca tuh hasil karya mereka, seperti itukah yang kemudian menjadi dasar pemikiran kamu? Oke, kalau seberapa sering sebetulnya justru nggak sering-sering banget Pak ya, tapi setiap kali ada postingan atau setiap kali ada hal yang berkaitan dengan beliau-beliau gitu, jadi kayak satu ketertarikan sendiri. Pernah pada satu masa saya menjadi orang yang juga ikut menjelek-jelekan almarhum Gus Dur gitu ya. Dulu pernah saya ada di satu forum itu menjelek-jelekan Gus Dur, dibilang Gus Dur ini seorang yang liberal dari segi pemikiran dan Hmm. sebagainya. Ya pada saat itu saya masih labil kan, belum masih terpengaruh lah gitu. Sampai akhirnya saya menemukan sendiri, saya tergiring sendiri sama diri saya sendiri. Tadi semula saya begini, saya begitu. Ternyata saya lama-lama jadi diri saya sendiri. Oh gini, oh ternyata yang selama ini diucapkan sama orang itu gak benar. Sebelum akhirnya kita memvalidasi gitu. Sampai akhirnya saya sebagai bentuk penebusan dosa saya, Pak, saya pernah ziarah ke makam Gus Dur tersebut gitu ya, makam Abdurrahman Wahid. Saya nangis, saya menyesali beberapa tahun lalu saya pernah ikut menjelek-jelekan beliau sebagai tokoh yang liberal dan Hmm. sebagainya. Padahal banyak pelajaran hidup yang saya dapatkan dari beliau. Nah, seberapa seringnya saya cukup mengoleksi buku-buku beliau gitu, buku-buku keempat tokoh tersebut gitu, kutipan-kutipan beliau, atau saya sering juga datang ke event-event atau kajian-kajian yang memang membahas tentang beliau. Contohnya di Taman Ismail Marzuki
sering sekali ada kegiatan kenduri cinta. Tapi terakhir bulan Februari, udah sebelum pandemi gitu ya, sebelum pandemi ini marak, itu kegiatan kenduri cinta yang dilaksanakan secara offline di Taman Ismail Marzuki. Dan di sana saya betul-betul melihat Canun bisa menyatukan orang-orang, nggak cuma orang Islam aja, nggak cuma NU aja, nggak cuma Muhammadiyah aja, tapi orang-orang lain. Saya juga kaget. Kok bisa ya ada orang Kristen, ada orang Protestan, ada orang Katolik datang ke kenduri cinta buat dengerin ceramah agama gitu. Maksudnya ada pesan-pesan yang ayat-ayat Quran. Kok mau ya? Ternyata yang diajarkan Canun bukan ayat Al-Qur'annya, bukan hadisnya. Tapi yang Canun ajarkan adalah tadi nilai-nilai kehidupan, kesamaan yang Canun ajarkan. Gitu yang akhirnya bisa menciptakan jalan. Nggak ada jalan buntu. Jadi kayak gitu. Wow. Oke, ini ada pertanyaan saya bacain masih dari Bu Yoni juga. Ada 2 pertanyaan. Pertama, Adi nulis setiap hari atau pada saat ada waktu khusus atau pada saat ada inspirasi aja? Oke, pada keempat-empatnya itu benar, Pak. Jadi kadang pada setiap hari, kadang sehari bisa 10 puisi, kadang juga ketika ada inspirasi aja, kadang juga ketika memang lagi luang. Bahkan pernah juga ketika luang nggak nulis sama sekali karena memang nggak ada belum ada apa-apa lah gitu bahasanya. Nggak bisa dipaksakan juga gitu kan. Terus juga kadang malah lagi sibuk-sibuknya tapi masih sempat nulis beberapa puisi. Itu hal yang aneh. Jadi saya nggak pernah nentuin jadwal khusus, tapi ketika saya terpikirkan sesuatu, ide yang bagus atau konsep yang bagus buat satu puisi atau tulisan yang lain, coba saya catat gitu. Minimal banget saya ingat-ingat, saya hafalin atau saya catat untuk akhirnya nanti saya kembangkan jadi tulisan-tulisan. Jadi nggak ada memaksakan bahwa satu hari harus satu gitu. Bahwa setiap hari itu harus ada tulisan, nggak. Artinya dibiarkan mengalir kalau memang ada pemikiran. Tapi kalau misalnya ditanya, misalnya seberapa sering muncul ide-ide untuk menulis, itu setiap hari selalu adakah atau gimana? Majority ya, mayoritas. Kalau ide-ide kadang justru hal-hal yang sifatnya spontan. Justru kita bisa, misal ada orang ngirim chat kayak gimana gitu, ngirim pesan WhatsApp seperti apa. Kadang kita suka iseng. Misal perempuan ya, walaupun teman sendiri gitu ya. Kadang suka saya balas dengan bahasa-bahasa puisi gitu. Terus, oh kok jadi puisi nih gitu. Kalau dikembangkan, ditambahin 2 bait lagi, bagus nih kayaknya nih. Akhirnya saya tambahkan lagi. Jadi kadang seperti itu. Kadang juga memang saya perlu baca dulu. Pernah juga Pak, Bung Versa Besar itu bilang, kalau kita mau nulis, jangan jadi penulis yang sombong, orang yang pengen nulis doang tapi nggak pengen ngebaca. Atau jangan juga jadi orang yang pengen ngebaca doang tapi nggak nulis. Kalau kita membaca doang kita nggak nulis, akhirnya cuma kesimpan di dalam sini dan di sini, nggak dikeluarkan. Atau ketika kita menulis doang tapi nggak baca, kita orang yang sombong. Mau nulis apa dari otak dan hati yang kosong kan nggak ada gitu. Itu Pak mungkin yang saya pakai ya. Oke. Wow. Oke, gue sampai ini terharu gitu dengarnya, keren. Oke. Oke, saya Tadi ini Pak masih ingat pesan-pesan Bapak dulu waktu di KCG ya, di LND kan. Bapak sering banget saya nemenin Bapak buat jadi asisten ceramahin orang calon pegawai baru ya. Itu kan pelan-pelan saya dengerin. Saya duduk di pojok, saya dengerin tentang grow mindset kayak gini. Tentang ini gini. Akhirnya saya catat pelan-pelan. Mungkin itu saya jadi masih berpengaruh lah. Ketika saya nemuin lagi materi seperti itu, saya ingat Pak Yudi dulu. Pak Yudi pernah ngajarin saya seperti ini. Mungkin kayak gitu Pak. Bapak yang jauh lebih hebat lah. Sudah jadi coach. Oke. Tadi ucapan lu sangat menampar gua sih. Ucapan kamu sangat menampar saya untuk terkait dengan gimana ya, maksudnya bagaimana kamu juga tadi bahwa kita jangan jadi orang yang sombong. Jadi kalau kita membaca, ya kita jangan kemudian nggak menulis. Maksudnya seorang penulis jangan sampai tidak membaca. Kalau kita baca pun jangan sampai kita nggak nulis gitu, karena itu hanya akan tersimpan gitu. Jadi itu seperti ya seperti tamparan bagi saya gitu, bahwa ya jadi jangan jadi orang yang sombong gitu. Jangan misalnya saya ngajar gitu, kemudian saya nggak baca lagi gitu. Saya merasa saya adalah yang paling pintar gitu. Saya nggak mempelajari dari tulisan-tulisan orang, pemikiran-pemikiran orang gitu. Karena selalu menganggap, gue udah tahu nih gitu. Akhirnya tidak lakukan itu, berarti kan saya udah jadi orang yang sombong juga gitu di saat bersamaan kan. Gitu. Nah itu, thank you sekali gitu untuk untuk kamu punya pemikiran tadi gitu. Nah, terus kemudian ada dari Bu Hani, saya nggak tahu kamu masih ingat Bu Hani, waktu itu di KCG juga ada Bu Hani ya, sering datang juga gitu. Jadi dia ada mengatakan bahwa apakah kalau one day patah hati, artinya penulisan buku akan terhambat? Oke. Kadang
di saat kita patah hati adalah di saat kita pengen ngebuktiin gitu ya, ngebuktiin ke orang-orang banyak. Patah hati kan nggak melulu Hmm. tentang asmara ya Pak. Pernah juga kita dapat Hmm. tekanan atau pressure di kerjaan, pressure di kampus yang akhirnya itu bikin hati kita patah atau tersinggung lah bahasanya. Yang bikin kita mungkin pengen nangis tapi nggak keluar air mata, atau kita pengen 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 mengekspresikan sesuatu tapi kita bingung. Pernah juga apa namanya, dalam arti gitu ya, patah hati bisa pelariannya ke arah negatif atau ke arah positif. Banyak Hmm. cara-cara orang buat menghadapi hal itu beda-beda. Ada yang perlu diam dulu sejenak, biar tenang dulu, baru dia bisa memikirkan sesuatu. Ada yang memang di saat dia sedang keadaan seperti itu, justru pikiran itu jalan. Dan ada juga yang Hmm. memang dia nggak mau mikir, akhirnya melampiaskan dengan hal yang negatif. Hmm. Pelariannya banyak lah gitu. Nah, itu barangkali seperti itu. Nah, one day andai kata kita patah hati, kalau saya pribadi justru ketika saya patah hati dari pengalaman yang patah hati sebelumnya gitu ya, sebelum saya belum siap nih untuk patah hati kembali, justru patah hati itu selalu menjadi dendam positif saya. Dendam positif dalam arti pasti selalu ada karya ketika saya patah hati, entah yang sifatnya Hmm. buku atau yang sifatnya lembaran-lembaran atau hal-hal lain yang Hmm. coba saya ekspresikan seperti itu. Hmm. Oke. Kalau misalnya saat ini, misalnya di saat ini, kamu kalau mikirin, benar nggak mikir, oke, ke depan kamu akan tetap, jadi kan kamu kuliah nih mau selesai gitu. Hmm. What next gitu? Kamu akan benar jadi full time, istilahnya kalau kita bicara dalam konteks pekerjaan gitu. Kamu akan Hmm. jadi seorang full timer penyair, Gitu sih. penyair atau penulis gitu, full timer penulis. Oke, kalau itu sih saya nggak, saya hanya menjadikan apa namanya, ini bukan sebagai pekerjaan tapi sebagai hobi atau apa ya, sesuatu yang memang udah jadi satu sama diri kita, tanpa kita jadikan pekerjaan, dia emang udah jadi satu, udah jadi diri kita gitu. Bagian itu ya Pak, Hmm. bagian menulis tadi atau lebih ke Ya. arah puisi lah gitu, itu udah menjadi satu dari diri saya. Tanpa saya bekerja ke arah Hmm. sana, ya dia udah ada di saya gitu. Jadi saya nggak perlu bekerja untuk dia. Nah, kalau saya pribadi maunya gitu next, setelah lulus gitu ya, ya mudah-mudahan bisa lanjut lagi kuliah gitu, entah di dalam atau di luar. Kalau di luar saya masih sadar kemampuan bahasa Inggris atau bahasa Arab saya masih sangat minim sekali, ya Tapi nanti punya sambil belajar lah gitu. keinginan Punya keluar keinginan kemana? kalau keluar ke barat, saya pengen ke Belanda. Saya suka sama romansa atau romantika dari negeri sana gitu ya. Nggak tahu, suka aja kayaknya, wah kayaknya enak ya tinggal di sana gitu, kehidupannya dan sebagainya. Kalau di Arab, maksudnya di Timur Tengah, saya maunya ke mungkin ke Mesir atau ke, ya pokoknya daerah-daerah Arab. Cuman saya balik lagi sadar lah kemampuan bahasa asing saya, bahasa Inggris atau bahasa Arab masih kurang. Terus andai kata belum bisa pendidikan, ya saya kan alhamdulillah sekarang udah bekerja walaupun jadi relawan, relawan di kegiatan sosial keagamaan di salah satu Hmm. lembaga zakat Provinsi DKI Jakarta. Nah, saya coba buat akhirnya kehidupan saya gitu atau diri saya pribadi pengen saya persembahkan buat akhirnya yang memang orang lain lebih berhak atas diri saya dibanding diri saya sendiri. Maksudnya apa namanya? Saya suka seneng Pak kalau misalnya banyak tersalurkan gitu kebaikan-kebaikan dari kita gitu, bukan dari pribadi ya, bukan dari personal, tapi dari kita, dari tim, atau mungkin ya balik lagi tadi dari personal. Tapi ketika memang ada kebaikan yang lahir dari personal, kita nggak mengartikan kebaikan itu dari personal kita, melainkan kita menganggap diri kita ini perantaranya siapa, perantaranya Tuhan yang ngasih kebaikan buat orang lain atau buat orang ke kita adalah Tuhan gitu. Kita cuma sebagai perantara aja. Di mau nggak kamu gitu, kan pasti kita seneng banget. Hmm. Kita pasti kalau dimintain tolong sama orang yang kita cintain, kita seneng banget. Pasti Hmm. ada orang minta tolong sama kita, kita pasti seneng. Nggak usah dia Hmm. dia nggak usah minta tolong, pasti kita nawarin pertolongan. Sama halnya dengan Tuhan, Hmm. harusnya kita juga gitu ke Tuhan. Tuhan, mau nggak Tuhan, ya saya menawarkan nih pertolongan Tuhan gitu, atau mungkin Tuhan nawarin pertolongan saya di, kamu mau nggak bantuin orang, kamu nggak jadi perantara saya buat buat ngebantuin orang-orang banyak kayak gini gini gini. Maka tanpa Tuhan memintakan pertolongan, mudah-mudahan gitu ya saya bisa belajar jadi orang yang senantiasa menawarkan pertolongan kepada Tuhan untuk sebagai Umur berapa perantara. sih sebenarnya? 21 menjelang 22 Pak. Yakin lo nggak umur 50-an? Iya Pak, tampangnya boros ya Pak, tampangnya tampang tua. Cara berpikir kamu bukan soal tampang gitu. Oh Cara berpikir kamu itu luar biasa sekali gitu. Cara berpikir kamu itu benar-benar menurut saya sangat menginspirasi sekali ya tuh. Saya juga sangat terinspirasi dengan cara berpikir kamu dan itu sangat luar biasa sekali gitu. Kamu nggak tahu masih ingat nggak dari Bu Stefani gitu, ya kan? iya. Dia dari HR gitu ya, dia mengatakan bahwa senang banget hari ini mampu melihat dan
mendengarin kamu berbagi hari ini. Dia bangga banget sama kamu dan terus mendoakan kamu semoga sukses dan tetap menulis dan memberikan inspirasi bagi banyak orang. Amin, Ya, amin, ya rabbal alamin. tadi Makasih Kak Stefani. dari Bu Gioni juga sukses terus ya. Adi, Indonesia butuh banyak anak muda yang berpikiran luas dan terbuka. Ya, Amin, insyaallah. jadi dia juga sangat. Kan Bu Gioni ini juga seorang penulis, ya. Bu Gioni juga seorang penulis gitu. Jadi dia juga penulis buku-buku gitu. Dia juga rutin setiap hari ada menulis artikel-artikel pendek gitu. Ya. Oke, Adi, waktu juga udah 55 menit gitu ya. Anyway, saya sangat belajar banyak hari ini dari kamu gitu. Nanti menurut saya ini salah satu video yang memang worthwhile untuk layak untuk ditonton kembali, untuk ditelaah kembali pemikiran-pemikiran kamu gitu. Yang mudah-mudahan video ini juga dapat menjadi sesuatu untuk nanti. Kalau saya perhatikan kamu itu, saya sangat belajar satu hal adalah ya kamu juga melakukan hari ini, kamu lakukan itu untuk tidak hanya untuk hari ini, tapi untuk bekal nanti gitu. Misalnya puisi kamu mungkin hari ini nggak sesuatu, tapi itu dapat jadi sebuah karya di kemudian hari gitu. Dan kamu juga bagaimana saya belajar bagaimana kita perlu ya menjadi berkat, menjadi manfaat bagi orang lain gitu. Bagaimana kita tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain gitu. Dan juga dasar-dasar pemikiran kamu secara spiritual menurut saya luar biasa sekali gitu ya, dan itu menjadi tamparan buat saya juga gitu untuk lebih improve lagi, lebih tahu diri lagi sehingga dapat lebih lebih bermakna lagi, lebih berkembang gitu sebagai manusia. Terima kasih Adi untuk waktu kamu, untuk pembagian untuk cerita kamu, untuk inspirasi cerita-cerita kamu yang kemudian menjadi inspirasi bagi kita semua. Pak, boleh nutup pakai puisi nggak, Pak? Saya Dengan tutup senang satu hati. puisi. Ini ada salah satu puisi kesukaan saya yang memang tadi terinspirasi dari tokoh-tokoh juga gitu ya, tapi tetap pure penggalian dari perasaan saya. Bila sesuatu belum menjadi ada sebelum dipahami, lantas mengapa kau ada sebelum aku memahamimu? Atau sebenarnya akulah yang tak pernah merasa ada, dan kemudian engkau merebut permunculanku dengan segenap keindahan permunculanmu. Penyair gagal. Terima kasih Pak, barangkali itu saja dari saya. Semoga Bapak sehat selalu ya Pak. Semoga teman-teman yang menyaksikan juga sehat Ya, selalu. terus ya. Ambil yang baik dari saya gitu, maksudnya yang kebaikannya bukan dari saya gitu, tapi dari Tuhan. Yang buruk-buruk mohon dimaafkan. Semoga kegiatan Pak Yudi terus menginspirasi orang lain. Terima kasih Pak. Ya, Adi juga ya, ditunggu ya buku keempatnya ya. Sukses ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Adi. Baik Pak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya Pak. Dan ya. Oke.